Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala penyakit dan virus, ya. Jangan lupa kalau kemana-mana tetap patuhi protokol kesehatan agar kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Minggu kemarin kita sudah perkenalan ya, sudah kelas 11 ya kalian ya. Semoga tetap selalu giat belajarnya, semoga rajin sekolahnya, biar nanti kedepannya kalian bisa enak, bisa kelas 12-nya nanti biar lancar ya. Terus nanti bisa masuk ke perguruan yang kalian inginkan juga. Ya udah, langsung aja ya, mulai ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini diberi kelancaran, dipermudah belajarnya ya. Yaudah, kita berdoa terlebih dahulu ya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung ibu absen dulu ya. Ahmad, Alia, Anita, Ranu, Rizky, Indah, Kamila. Alhamdulillah, masih semua ya. Tetap istiqomah loh ya belajarnya. Oke. Ada yang tahu nggak sih pelajaran sosiologi kelas 11 itu apa aja sih? Ada di semester 1. Ada yang tahu nggak? Ya, betul, tentang sosial. Tapi untuk yang bab pertama apa yuk? Ada yang tahu? Untuk pembelajaran pertama kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Sudah ada yang pernah tahu apa itu kelompok sosial? Ya, siapa yang mau? Ya, benar sekali. Ada yang mau menjawab lagi? Tidak apa-apa. Ya, itu juga betul, sama saja ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kelompok sosial. Tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran kali ini, pertama, kalian akan mengetahui apa itu sih kelompok sosial, dan juga kalian akan mengetahui apa sih penyebab dari kelompok sosial itu sendiri. Dan kalian juga akan mengetahui tentang apa saja jenis-jenis dari kelompok sosial tersebut. Dan yang terakhir, kalian akan mengetahui dampak dari kelompok sosial di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan memberi sedikit kalian stimulus untuk awal pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu punya video, kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentan untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, hari ini ada gotong royong toh. Jam 8, bentar lagi loh Bi. Iya Mi, Abi mau langsung kumpul saja. Abi, gotong royong itu apa? Wah, nanti ae yo Nduk. Abi jelasinnya setelah pulang aja yo. Iya deh Bi. Yo wes, Abi pergi dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bi. Umi, gotong royong itu apa sih, Umi? Gotong royong itu apa, Yondo? Umi juga susah ya jelasinnya. Ih, Umi. Gini aja, Yondo. Gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang-orang untuk meringankan suatu pekerjaan. Leli masih bingung deh, Umi. Sebentar, Yondo. Umi lupa kalau mau nyuci baju pagi ini. Nanti dilanjut lagi aja, yo. Ih, Umi. Anak Umi nggak boleh manja. Iya, Umi. Ya wes, Umi mau cuci baju dulu. Jamal, Laili, kalian jaga Mufid yo. Iya, Umi. Mas Jamal, gotong royong itu apa sih? Sebentar ya, Dek. Waktunya berubah. Gotong royong itu adalah usaha yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan atau diinginkan. Contohnya ya, Dek, seperti bapak-bapak warga di desa kita ini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan dari sampah. Biar bersih ya, Mas? Iya sih, tapi nggak cuma itu. Selain biar bersih, juga supaya lingkungan kita gak mudah banjir. Terus agar terhindar dari jentik-jentik nyamuk juga. Intinya gotong royong itu kerjasama yang dilakukan rame-rame untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Oh, gitu ya, Mas? Iya, Dek. Oh iya, tapi harus diingat nih, gotong royong itu untuk sesuatu yang positif aja ya. Jangan sampai kita bergotong royong untuk perbuatan yang buruk, seperti menyontek misalnya. Laili nggak pernah nyontek kok, Mas. Bagus deh. Itu baru namanya adik Mas Jamal yang cantik. Hihihi. Makasih, Mas Jamal. Nah, sudah kalian melihatnya? Siapa yang tahu apa maksud dari video tersebut? Ya, benar ya. Jadi gotong royong yaitu merupakan suatu kelompok sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Karena gotong royong sendiri itu merupakan suatu kebersamaan dari beberapa orang di dalam masyarakat tersebut yang itu memiliki suatu tujuan bersama di dalam masyarakatnya. Ya, itu merupakan sedikit stimulus saja untuk pembelajaran pertama pagi ini ya. Terus selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit dari PPT yang Ibu buat. Kalian simak baik-baik ya. Apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial yaitu merupakan kesatuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih, dan itu dimana antara mereka itu terjadi komunikasi 2 arah atau ada timbal balik serta berinteraksi satu orang itu dengan orang yang lainnya. Jadi kelompok sendiri yaitu artinya kumpulan dari beberapa orang atau 2 orang lebih ya. Sedangkan sosial sendiri yaitu sosial itu masyarakat, kumpulan masyarakat atau lingkungan masyarakat. Jadi kelompok sosial sendiri yaitu mereka itu perkumpulan 2 orang atau lebih yang mereka itu mempunyai suatu tujuan bersama. Dan mereka juga sering berinteraksi, terus berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekelompok tersebut. Dan mereka itu biasanya itu memiliki suatu tujuan bersama, bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tapi mereka kedepannya itu bagaimana itu bukan hanya perkumpulan biasa. Kalau perkumpulan biasa itu dinamakan kelompok aja, bukan kelompok sosial. Ya seperti ya, bisa diperhatikan gambar tersebut itu merupakan suatu kelompok sosial yang mereka itu memiliki tujuan yang sama.
selanjutnya yaitu penyebab terbentuknya kelompok sosial. Pada dasarnya pembentukan di suatu kelompok sosial itu bisa diawali dengan adanya suatu suatu motivasi atau persepsi, ataupun juga bisa dari tujuan yang sama untuk memenuhi suatu kebutuhan. Di sini penyebab terbentuknya kelompok sosial sendiri itu ada dua, yaitu pendorong timbulnya kelompok sosial, dan yang kedua yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama itu ada pendorong timbulnya kelompok sosial. Di situ ada 4. Yang pertama yaitu dorongan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Bagaimana sih itu maksudnya? Ya seperti kalian tahu ya, manusia itu tidak pernah bisa hidup sendiri. Setiap manusia itu akan membutuhkan manusia yang lainnya. Seperti contoh ya, kalau berdagang, misal saja berdagang. Kalau tidak ada orang yang berdagang, maka manusia itu tidak akan bisa hidup. Kalau tidak ada orang yang bisa menanam padi, apa bisa manusia itu makan? Maka dari itu manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Ya, tidak bisa manusia itu hidup sendirian. Maka dari itu ada suatu perkumpulan kelompok yang di situ orang-orang itu memberikan kita sebuah kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan di dalam hari-hari kita. Jadi kita sampai saat ini bisa hidup itu juga karena suatu kelompok sosial dari suatu kebutuhan tersebut, ya. Yang selanjutnya yaitu dorongan untuk meneruskan keturunan. Setiap makhluk hidup itu alamiah ya, kalau kita mempunyai suatu tujuan yang sama, yaitu memiliki sebuah keturunan, itu semua jadi cita-cita, bukan cita-cita, menjadi kebutuhan kita, karena biar keesokan harinya kalau kita sudah tua, kalau kita sudah tidak ada, itu akan ada yang meneruskan dari diri kita sendiri. Maka dari itulah, dari kelompok sosial inilah suatu pasangan itu akan ditemukan, ya. Sehingga dengan demikian suatu dorongan untuk mempunyai keturunan itu sedikit demi sedikit itu akan tercapai, ya. Dan selanjutnya yaitu dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, ya. Di zaman sekarang manusia itu banyak dituntut untuk memiliki pekerjaan yang efektif, yang efisien, untuk memperoleh hasil kerja yang semaksimal mungkin, ya. Dengan adanya kelompok sosial ini, manusia itu akan lebih bisa efektif, lebih bisa efisien untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu dorongan untuk bekerja sama. Bagaimana ya itu? Dalam suatu pekerjaan itu tidak semuanya bisa dilakukan sendirian. Kalau PR sekolah bisa ya sendirian ya. Kalau yang butuh bekerja sama itu biasanya ada di lingkungan seperti membangun rumah. Itu merupakan suatu dorongan untuk bekerja sama yang menimbulkan suatu kelompok sosial, karena mereka itu bersama-sama bergabung dalam suatu lingkup kelompok. Nah, itu akan mendorong manusia untuk saling berinteraksi dari manusia satu dengan manusia yang lainnya untuk membentuk suatu kelompok dalam lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya yaitu faktor pembentuk kelompok. Di sini ada dua, yaitu kedekatan dan kesamaan. Kalau kedekatan itu sendiri dibagi menjadi dua juga, yaitu kedekatan geografis dari tempat tinggal dan kedekatan geografis dari daerah asal. Apa sih kedekatan geografis dari tempat tinggal itu sendiri?
Ya, dalam hal ini yaitu suatu kelompok itu tersusun dari individu dengan individu. Ya, mereka itu saling berinteraksi satu sama lainnya ya. Itu dinamakan geografis dari tempat tinggal. Yang mereka itu setiap harinya itu akan terus berinteraksi. Apalagi kalau misal jarak rumahnya itu berdekatan, itu akan menimbulkan suatu kelompok sosial di dalam lingkup itu sendiri. Misalnya anak-anak bermain sepak bola dengan teman yang ada di sekitar rumahnya. Nah, itu contoh dari kedekatan geografis tempat tinggal, ataupun PKK. Nah, itu sebagian contoh dari geografis tempat tinggal. Dan selanjutnya yaitu kedekatan geografis dari daerah asal. Ini sudah tidak asing lagi ya. Ketika seseorang itu merantau ke luar daerahnya, ke luar pulau, entah itu bekerja ataupun mencari ilmu, yang penting mereka merantau. Dan di perantauan itu mereka menemukan teman yang berasal sama dari tempat tinggalnya, atau bisa jadi sedesa ataupun sekecamatan. Meskipun awalnya mereka itu belum saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, tapi mereka bertemu di perantauan. Yaitu dinamakan kedekatan geografis dari daerah asalnya. Dan selanjutnya yaitu kesamaan. Itu ada dua ya, kesamaan kepentingan dan kesamaan keturunan. Apa sih kesamaan kepentingan itu? Dalam kesamaan kepentingan itu saya contohkan aja ya langsung ya. Itu seperti kayak tim sepak bola. Nah, itu memiliki suatu kepentingan bersama. Dia memiliki suatu tujuan yang sama. Maka dari itu mereka terus berusaha untuk selalu bersama untuk mencapai kepentingan itu sendiri. Sedangkan yang terakhir yaitu kesamaan keturunan. Apa sih kesamaan keturunan itu? Kesamaan keturunan ini berasal dari kelompok-kelompok yang ada hubungan darah dan ada hubungan keluarga atau keturunan. Pada kelompok ini itu biasanya diawali dari ada ayah, ibu, dan juga anak. Dan nanti seterusnya itu akan saling keterkaitan karena mereka itu satu keturunan. Jadi bisa juga besok ada nenek, kakek, itu dinamakan kesamaan keturunan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok sosial. Saya menyebutkan tiga aja ya. Yang pertama yaitu klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua yaitu kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga yaitu in-group dan out-group. Di dalam klasifikasi kelompok-kelompok sosial itu ada beberapa ada beberapa di antara kelompok-kelompok sosial tersebut, yaitu berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok sendiri. Seterusnya itu ada berdasarkan derajat interaksi di dalam suatu kelompok. Dan juga yang selanjutnya yaitu berdasarkan kepentingan dan wilayah. Yang terakhir yaitu berdasarkan kelangsungan suatu kepentingan itu sendiri. Karena ibu hari ini maksudnya tidak bisa lama-lama karena ada kepentingan, ibu singkat-singkat aja ya, nanti dibaca lagi di dalam kitabnya ya. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Terbentuknya suatu kelompok sosial itu bisa dari kekerabatan, usia, jenis kelamin, dan juga pekerjaan, dan dari kedudukan juga. Dan juga sifat dalam suatu kelompok itu tidak sebenarnya mereka itu sama. Mereka itu akan berbeda-beda ya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu in-group dan out-group. In-group sendiri yaitu suatu kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individu yang untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, ya. Sedangkan kalau out-group yaitu suatu kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan dari in-group sendiri. In-group dan out-group juga itu banyak dijumpai di kalangan masyarakat-masyarakat. Tetapi kepentingannya itu tidak semuanya itu sama, ya. Ya, jadi itu pengertian in-group dan out-group. Bagaimana? Apa ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Kalau tidak, di sini Ibu akhiri, ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri yaitu kelompok sosial yaitu perkumpulan dari 2 orang ataupun lebih yang di dalamnya itu memiliki bekerja sama, saling berinteraksi untuk menuju atau membuat tujuan kedepannya itu saling bersama-sama, gitu ya. Ya udah, kalau gitu tugasnya nanti menyusul di grup WA, ya. Ya udah, terima kasih. Jangan lupa belajar, ya. Ya udah, kalau gitu Ibu akhiri dulu, ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.